Semoga semua tetap sehat, tetap semangat walaupun belajarnya di rumah. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelumnya kita minta pertolongan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar. Tuhan berkati kami, mampukan kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga ibu guru yang akan menjelaskan, biar kami yang menerimanya dapat memahami dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, amin. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Namun sebelumnya ibu guru akan mengingatkan kembali pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah mempelajari apa itu arti pecahan, apa itu pecahan senilai, dan bagaimana menyederhanakan pecahan. Namun sebelumnya kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menentukan pecahan yang lebih kecil atau lebih besar dari pecahan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan urutan pecahan dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah, agar anak-anakku lebih memahami, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Membandingkan pecahan menggunakan gambar. Misalkan kita akan membandingkan pecahan 2/4 dan 3/4. Nah, sekarang perhatikan pada gambar yang kita akan mengambil pecahan 2/4 dan 3/4 yang berwarna hijau. Nah, kita tarik. Di sini diperoleh ternyata pecahan 2/4 lebih kecil dari 3/4. Begitupun juga untuk pecahan 1/2 dan 1/3. Pada gambar berwarna hijau, 1/2 dan 1/3 jika ditarik, maka hasilnya diperoleh 1/2 lebih besar dari 1/3. Membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Jika terdapat garis bilangan seperti pada gambar, maka kita akan memperoleh beberapa pecahan, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, dan 1/8. Jika ditarik garis lurus, maka akan diperoleh nilai pecahan yang segaris. Misalkan 1/3 dengan 2/6, 1/4 dengan 2/8, 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8, dan seterusnya. Posisi pecahan bisa berada di sebelah kiri atau kanan suatu pecahan. Misalkan 1/3 di sebelah kiri 1/2, 2/4 di sebelah kanan 1/5, dan seterusnya. Pecahan yang berada pada garis lurus ini nilainya sama atau senilai. Jika suatu pecahan di sebelah kiri pecahan yang lain, seperti 1/3 di sebelah kiri 2/4, maka nilai perbandingannya 1/3 lebih kecil dari 2/4. Begitupun juga untuk 2/4 di sebelah kanan dari pecahan 1/5, maka 2/4 nilainya lebih besar dari 1/5. Dari garis bilangan ini kita dapat membandingkan pecahan-pecahan yang lain. Misalkan 1/2 di sebelah kanan 1/3, maka diperoleh 1/2 lebih besar dari 1/3. Berikutnya membandingkan langsung kedua pecahan. Contoh, kita akan bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Perhatikan bahwa kedua pecahan berpenyebut sama, yaitu 6. Untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, kita cukup bandingkan pembilangnya, yaitu 3 dibanding 5 diperoleh 3 lebih kecil dari 5, maka 3/6 lebih kecil dari 5/6. Kemudian untuk contoh kedua, kita akan bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Perhatikan bahwa kedua penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan penyebutnya, itu per 12 didapat dari pecahan
senilai. Nah, di sini angka 4 supaya menjadi 12 dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3 sehingga didapat 9/12. 3 supaya menjadi 12 dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4 sehingga diperoleh 8/12. Di sini kedua penyebutnya sudah sama. Sekarang kita tinggal bandingkan 9 dan 8. Diperoleh 9 lebih besar dari 8. Jadi didapatkan 9/12 lebih besar dari 8/12 atau 3/4 lebih besar dari 2/3. Kita juga bisa membandingkan pecahan secara langsung, baik yang tidak sama maupun yang sama untuk penyebutnya dengan perkalian silang. Misalkan di sini 3/4 dengan 2/3 dikali silang, 3 dikali 3 dapat 9, 4 dikali 2 didapat 8. Karena 9 lebih besar dari 8, maka diperoleh 3/4 lebih besar dari 2/3. Begitupun juga untuk pecahan berpenyebut sama, 3/6 dengan 5/6 dikali silang, 3 dikali 6 dapat 18, 6 kali 5 dapat 30, 18 lebih kecil dari 30, maka diperoleh 3/6 lebih kecil dari 5/6. Oke, setelah mempelajari dan menyimak video penjelasan tadi, jadi kita dapat simpulkan yang pertama, membandingkan pecahan ada 3 cara, yaitu menggunakan gambar, menggunakan garis bilangan, dan membandingkan langsung. Kemudian yang kedua, untuk mengurutkan pecahan dapat digunakan dengan menyamakan penyebut. Jadi itu 2 tadi rangkuman dari pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tugasnya